Halo, selamat beraktivitas teman-teman Sobat Hunter. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official ya. Video hari ini saya ingin memberikan informasi tutorial bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan senapan angin PCP Bocap yang Red Bull 500cc. Ini yang full CNC seriesnya MNT. Tahapannya nanti dari awal bagaimana cara pengoperasiannya. Mungkin teman-teman yang pemula yang kemarin bingung cara pengoperasian senapan angin yang model seperti ini, silahkan video ini disimak sampai habis. Jangan di skip atau jangan dilompati ya, karena ini untuk step by stepnya terperinci mulai dari awal sampai akhir, bagaimana cara pengoperasian hingga bagaimana cara mengatasi jika nanti terjadinya kendala saat pengoperasian senapan angin PCP Bocap Red Bull yang series MNT ini full CNC seperti yang sudah saya siapkan di depan kamera. Dan seperti biasa bisa langsung like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba yuk langsung saja saya tunjukkan langkah-langkahnya. Pastinya simak video ini sampai akhir. Nah, ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan ya sebelum mengoperasikan senapan angin model ini adalah pengenalan dari konstruksinya. Mungkin teman-teman sudah pernah nonton video saya ya tentang pembahasan spesifikasi lengkap dari senapan angin tipe ini. Itu yang perlu teman-teman ketahui dulu. Nah, untuk speknya nanti kalau teman-teman pengen lihat ada di kolom komentar linknya. Silahkan dicek dulu. Nah, untuk beberapa bagian seperti laras ya, ini ada bagian depan ada laras, terus sebentar. Nah, ini ada bagian tabung, nah terus ada bagian chamber, ini ada cancel kokang, terus ada bagian rail tambahan bagian atas ya, terus ada settingan power, ada pelato atau triggernya, dan di sebelah sebaliknya, nah ini bisa dilihat. Nah, ini ada set lever atau kokangnya, manometer dan pengisian angin. Sebenarnya itu untuk komponen umum yang harus teman-teman pahami dulu. Nah, ini saya anggap teman-teman sudah nonton spesifikasi lengkap ya dari pembahasan saya sebelumnya. Langsung saja ini saya contohkan dulu bagaimana sih pengoperasian dari senapan angin tipe ini yang baik dan benar supaya teman-teman kedepannya yang pemula memakai senapan angin tipe ini tidak terjadi kendala. Oke? Yang pertama adalah teman-teman harus pastikan dulu senapan angin tipe ini ada anginnya. Dengan cara cek dulu di bagian manometer tadi seperti yang sudah saya tunjukkan. Ini manometernya. Nah, cek dulu. Ini saat ini ya, bawaan dari senapan angin yang saya review, tekanan anginnya masih di angka kurang lebih 1500 sampai 1600 PSI. Nah, untuk tekanan angin yang dianjurkan adalah maksimalnya di angka 2500 PSI, tidak boleh lebih. Terus untuk tekanan yang paling rendah ya, dia biasanya bawaan senapan angin masing-masing tergantung nanti teman-teman pakai pelurunya apa. Kalau semakin berat biasanya ya membutuhkan tekanan angin yang agak banyak. Kalau teman-teman pakai mimis yang ringan bobotnya, itu kalau nanti tekanan anginnya sampai di angka katakanlah 400 atau 500 masih bisa keluar biasanya. Tapi kalau terlalu berat di angka 400 atau 500 PSI biasanya sudah mimisnya nggak mau keluar karena dorongannya kurang. Jadi intinya ya, ini tekanan anginnya jangan sampai kehabisan angin total, maksimal di angka 2000 sampai 2500 PSI. Tidak boleh lebih untuk pengisian ya tekanan angin. Terus kalau anggap saja ini sudah tahu ya, ini tekanan anginnya di angka katakanlah 1000 sampai 2000 PSI. Oke. Nah, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah magazin. Jadi senapan angin tipe ini pengisiannya sudah menggunakan dua sistem. Nah, magazin itu tempat mimisnya nanti bisa dimasukkan ke dalam. Jadi mimisnya dimasukkan dulu, kemudian tempat mimisnya yang ini dimasukkan ke dalam chamber. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja, ketika mau nembak tinggal dikokang saja. Nah, oke. Dan atau bisa pakai single shoot. Nah, single shoot ini seperti senapan angin PCP pada umumnya, yang dimana nanti ketika teman-teman mau menembak, teman-teman harus isi ulang manual ya, satu persatu. Nggak seperti ini ya, jadi satu-satu mimisnya. Ini saya contohkan dulu satu menggunakan single shoot. Nah, oke. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah tarik kokangnya dulu. Kokangnya itu di sebelah kanan ya. Nah, saya tunjukkan dulu. Oke.
Nah, tarik kokangnya seperti ini ke belakang. Nah, ini bisa diperhatikan. Jadi kokang dengan cancel kokang itu satu rangkaian ya. Nanti ketika ditarik dia ikut mundur. Dan pastikan ketika narik nanti dia mengunci secara sempurna seperti ini. Nah, ada bunyi klek. Nah, kalau dia ditarik ke belakang, posisi cancelnya dia juga ikut mundur seperti ini. Tadi semula kan di depan, ketika ditarik bunyi klik, dia posisinya ada di belakang seperti ini. Jadi ini tandanya dia siap untuk menembak. Oke, sudah seperti ini. Kemudian ini saya pakai single shoot dulu. Mimis ini harus dimasukkan dulu. Nah, mimis ini bisa dilihat ya. Ini ada kepala dan roknya atau bagian ekornya bisa dilihat. Nah, kalau untuk bagian ekor pasti mekar, untuk bagian kepala dia pasti bulat seperti ini kecil. Nah, posisinya untuk yang bulat kepala itu ada di depan. Untuk roknya atau ekornya ada di bagian belakang. Nah, untuk memasukkan mimisnya seperti ini. Bisa dilihat dulu. Agak dekat ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, kepala ada di depan kan. Kemudian masukkan dulu seperti ini, pelan-pelan. Nah, dorongannya harus agak kuat supaya mimisnya ini bisa masuk sempurna ke dalam. Saya kenapa? Untuk mimis itu ketika didorong menggunakan set lever atau kokang samping, dia itu memang agak keras karena posisi ekornya dia mekar. Ketika masuk ke dalam laras, dia akan mengerucut mengikuti ukuran laras sehingga untuk tekanannya itu harus ada dorongan yang kuat. Kalau nggak kuat biasanya kalau ketika dia masuknya separuh, jadi kurang sempurna nanti. Oke, ini posisi sudah siap untuk menembak. Mulai dari mimisnya masuk secara sempurna, terus untuk kokangnya bagian belakang ini. Ya, sebentar. Nah, bagian belakangnya ini tadi sudah terkunci, ya, bisa dilihat. Nah, terkunci masuk sempurna. Kemudian ini baru dites tembak. Saya cek dulu, ya. Nah, ini posisi seperti ini. Oke. Nah, sebentar. Saya naikkan dulu supaya teman-teman tahu. Nah, tinggal tembak aja seperti ini. Oke, ketika dia ditekan triggernya atau pelatuk, kokangnya ini dia akan ikut maju, ya, berbarengan dengan suara tembakannya. Oke, saya ulangi lagi. Saya kokang dulu, sampai mundur, klik, bunyi klik. Kemudian mimisnya dimasukkan, jangan sampai terbalik, ya. Nah, seperti ini, seperti tadi. Sudah masuk, dorong agak keras sampai dia mengunci secara sempurna, kemudian tembakkan lagi seperti ini. Nah, jadi ini mimisnya bisa keluar secara sempurna. Oke, dari sini ada yang tanyakan, silakan nanti kalau ada yang tanyakan, tulis kolom komentar. Nah, ini tadi saya coba menggunakan sistem single shoot. Nah, yang kedua saya menggunakan namanya magazine. Untuk pemasangan magazine, single shoot-nya ini harus dilepas dulu. Nah, untuk melepasnya gampang. Jadi seperti ini teman-teman. Ya. Melepasnya pertama teman-teman buka dulu kokangnya tadi seperti yang saya lakukan pertama, ya. Tarik kokangnya dulu ke belakang seperti ini. Nah, kalau sudah kokang ke belakang, jadi posisinya dia terbuka. Nah, kemudian untuk single shoot-nya ini didorong dari kiri ke kanan, ya. Seperti ini. Kalau pakai satu jari kurang kuat, pakai dua jari ya. Nah, oke, tekan ke kanan sampai dia keluar seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah keluar, baru magazinnya ini diisi peluru atau mimis. Nah, untuk pemasangannya juga ada cara yang harus diperhatikan. Soalnya kenapa? Kalau mimisnya terbalik, pemasangan di dalam magazin itu bisa menyebabkan nanti senapan anginnya atau waktu dites tembak, mimisnya macet dalam laras. Oke, ini posisinya seperti ini. Ini ada dua lapisan ya. Yang lapisan belakang ini warna bening, dia posisinya ada di belakang. Kalau yang posisi ini, lapisan yang hitam, dia posisinya ada di depan. Nah, caranya untuk memasukkan mimis seperti ini. Ini ada jarum ya, searah jarum putaran jam. Ketika mau pasang, itu harus diputar dulu separuh seperti ini, mentok. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian, mimisnya baru dimasukkan.
Ingat ya, untuk posisi tadi kepalanya ada di depan, roknya ada di bagian belakang. Nah, untuk memasukkannya seperti yang sudah saya informasikan tadi, yang bening dia posisi ada di belakang, yang gelap ya, itu posisinya ada di depan. Seperti ini. Jadi masuknya dulu, kepala masuk ke dalam, satu dulu. Nah, kemudian kalau sudah mimisnya masuk satu, tinggal digeser saja ke kiri. Nah, ini masih belum masuk sempurna ya, masukkan secara sempurna seperti ini. Kemudian kalau sudah, posisinya digeser seperti ini. Nah, keluar sebentar. Nah, ini masukkan dulu seperti ini. Oke. Kalau sudah keluar, ya sudah masuk seperti ini tadi. Nah, putar dulu posisinya ke kiri. Satu. Nah, tinggal dimasukkan saja mimisnya satu persatu seperti yang saya lakukan pertama tadi sampai isinya penuh ya. Seperti ini. Oke, jelas ya. Nah, pastikan mimisnya masuk secara sempurna dan posisinya tidak terbalik. Nah. Oke. Seperti ini. Nah. Satu lagi. Nah. Sebentar, saya masukkan lagi. Nah, pelan-pelan saja ya untuk memasukkan, jangan terburu-buru. Nanti takutnya kalau terburu-buru ada mimis yang terbalik. Nah, oke, ini sudah masuk secara sempurna. Oh ya, tambahan informasi, ketika teman-teman nanti memasukkan mimis, lihat dulu mimisnya ya. Mimisnya jangan sampai ada yang modelnya cacat atau penyok ya. Dari luar seperti ini, katakanlah ini teman-teman sudah lihat mimisnya masih bagusnya ini. Nah, kalau teman-teman menjumpai mimis yang penyok dari luar, jangan dimasukkan ke dalam magazin. Nanti ketika dimasukkan ke dalam magazin, biasanya untuk tes tembak akurasinya akan ngacak. Tapi kalau masih sempurna seperti ini, ya. Nah, masih sempurna seperti ini, ketika nanti masuk ke dalam laras, itu nanti jaminan untuk akurasinya benar-benar bagus. Oke, kembali lagi ya. Untuk magazinnya sudah terpasang mimis full, nah penuh. Nah, ini tinggal pemasangan. Untuk pemasangannya sama, posisinya ada di sebelah kanan menuju ke kiri. Ya, ingat yang bening, lapisan bening ada di bagian belakang, yang gelap atau yang ini tebel, yang tebel hitam tebel ini, posisinya ada di bagian depan. Oke. Saya masukkan dulu dari sebelah kanan, dorong seperti ini, ya. Pakai jari boleh, pakai tangan juga boleh, seperti ini, ya. Sampai mentok. Oke. Kalau sudah mentok seperti ini, nah, sampai bunyi klik, ya, tekan full. Kalau sudah mentok, bunyi klik, kemudian tinggal didorong saja untuk set lever atau kokangnya ke depan dengan tenaga seperti ini. Nah, ketika sudah mengunci seperti ini, posisi kengsel kokang ada di bagian belakang, jadi siap untuk menembak. Nah, saya tunjukkan dulu. Nah, oke, saya tembakkan dulu ya. Nah, sudah. Nah, kalau untuk yang pakai magazin, dia tidak perlu memasukkan mimis satu persatu lagi, ya. Tinggal tarik kokangnya saja, dia bisa berputar secara otomatis. Nah, seperti ini. Oke, lagi. Nah, oke. Lagi. Nah. Oke. Seperti ini sampai mimisnya nanti benar-benar habis kosong, ya. Nah. Oke. Nah. Oke. Oke. Nah, kalau dia sudah habis, ya, kokangnya itu tidak bisa didorong lagi seperti ini. Jadi posisinya mimisnya sudah kosong. Ini harus diisi ulang. Nah, ketika mau melepas magazin sama posisinya. Dia dibuka dulu, kemudian untuk mengeluarkannya didorong seperti yang tadi mengeluarkan single shoot-nya. Posisi dorong dari sebelah kiri menuju ke kanan. Nah, oke. Lepaskan seperti ini. Nah, jadi sudah kosong ya. Kemudian untuk menetralkan kembali, ini ditutup dulu. Oke, atau pakai pasang single shoot aja lagi, juga nggak apa-apa. Nah, untuk lebih amannya, single shoot dan magazin bisa dilepas semuanya. Kemudian ini kan posisinya masih siap menembak ya.
ini bisa dinetralkan atau bisa langsung ditembakkan tanpa mimis. Boleh ya, dengan asalkan penutupnya ini, set levernya juga terkunci dengan sempunya ke dalam ya, sampai ini jarumnya bisa dilihat. Ini ketika teman-teman tarik, nah ini jarumnya kan dia ikut maju mundur ya. Nah, ini juga ikut maju mundur. Oke. Nah, ini saya kunci dulu. Bebas teman-teman mau menetralkan atau pengen untuk menembakkan tanpa mimis ya, supaya nanti posisinya netral kembali. Boleh. Ini saya sarankan untuk menetralkan kembali. Tahan untuk cancel kokangnya seperti ini. Ya, tahan. Kemudian pelatuknya bagian bawah itu ditekan seperti ini, dilepaskan pelan-pelan. Oke, jadi dia netral, tidak jadi menembak. Oke, sudah. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Nanti silakan kalau teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi via WA. Terus info tambahan, ini namanya cancel kokang. Cancel kokang itu untuk membatalkan tembakan. Saran saya nanti ketika teman-teman menggunakan magazin jangan di cancel kokang. Ya, sebenarnya ini untuk yang pemula harus dihindari. Kenapa? Kalau teman-teman nanti tidak terbiasa pasang magazin, kemudian teman-teman membatalkan tembakan, kalau teman-teman lupa, nanti ketika mau menggunakan mimisnya bisa menumpuk di dalam chamber, sehingga macet ya. Itu yang harus teman-teman waspadai. Kalau teman-teman pakai single shoot, boleh ya, karena untuk single shoot itu masukkan mimisnya kan satu-satu, dia nggak langsung banyak, sehingga nanti bisa dikira-kira masih ada mimis di dalam atau tidak. Nanti soalnya kalau mimisnya kedobelan ke dalam chamber, itu nanti bisa menyebabkan mimisnya macet, akurasi juga jelek, dan pastinya ada kendala. Oke, terus ini tambahan informasi juga, yang bagian bawah ini ada namanya trigger atau pelatuk yang sudah dilengkapi dengan safety-nya atau penguncinya. Safety ini teman-teman bisa memfungsikan ketika nanti ditekan ke kanan, pelatuknya ini sudah tidak bisa digunakan lagi, jadi lebih aman. Jadi ketika teman-teman kokang seperti ini, ya, oke, ini juga nggak bisa dipakai. Nah, karena sudah dikunci. Nah, untuk membuka kuncinya lagi, dia posisinya adalah ditekan ke kiri seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru dia bisa digunakan untuk menembak lagi. Oke, semuanya sudah jelas. Nah, untuk tutorial bagaimana cara pengoperasian senapan angin PCP bocap Red Bull ini saya kira cukup sekian simpel ya. Nah, ini hanya sebatas bagaimana cara pengoperasian unit saja. Kalau teman-teman nanti mau tambah dengan teleskop, setting teleskopnya sudah saya buatkan sendiri khusus untuk setting hingga zeronya, pemasangan, terus untuk cek akurasi dan sebagainya, semuanya sudah lengkap. Terus juga peredam sama. Sebelum digunakan, peredam itu juga harus disetting. Nah, untuk cara settingnya peredam, sudah pernah saya buatkan videonya di episode sebelumnya. Nanti kalau teman-teman pengen cek bagaimana cara pengoperasian peredam atau bagaimana cara setting peredamnya, sudah ada di video saya sebelumnya. Nanti saya share linknya aja di kolom komentar, siapa tahu teman-teman membutuhkan informasi tersebut. Nah, jadi ingat ya, pengoperasian senapan angin tipe ini jangan sampai ada yang terlewatkan poin-poinnya, supaya teman-teman nanti menggunakan senapan angin tipe ini bisa jangka panjang. Biasanya kasusnya yang banyak dijumpai untuk pengguna yang pemula itu banyak sekali ya. Entah itu penggunaan waktu pemasangan magazin ada yang keliru sehingga mimisnya macet bisa. Terus pengunci saat mau menembak, kokangnya ini tidak dimasukkan secara sempurna, itu bisa juga terjadi. Terus untuk pelatuknya mungkin bingung bagaimana setting dan sebagainya, itu juga terjadi kendala. Alhasil biasanya teman-teman memang komplain ya, tidak masalah. Nanti kalau teman-teman memang harus ada yang ingin disampaikan di timnya Panjasona Official soal bagaimana cara pengoperasian senapan angin series ini, silakan bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video. Nah, tadi untuk rangkaian bagaimana cara pengoperasian dari senapan angin tipe ini sudah lengkap. Ya, semoga bisa membantu dan bermanfaat.